Shalom Forgiers. Nah, kita nggak kerasa udah sampai di bulan yang spesial nih. Bulan apa tuh? Bulan apa yo? Ini adalah bulan di mana kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, karena ada yang spesial itu, kita dari Four Generation akan mengadakan ibadah spesial kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan kita masih bersyukur teman-teman bahwa penyertaan Tuhan masih ada di tengah-tengah bangsa Indonesia sampai saat ini. Nah, berhubungan dengan itu, karena tema 4G bulan ini yaitu Creation for Nation, kita sebagai anak-anak muda 4G, kita harus bersatu hati untuk membangun bangsa ini. Setiap potensi, setiap kemampuan, setiap kreativitas dan talentamu, kita akan menyatukan bersama-sama di dalam tubuh Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, walaupun di masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, terus mematuhi protokol yang ada, dan jangan lupa berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu. Oke, teman-teman Forgiers, sebelum kita mulai ibadah, sore ini mari kita sama-sama teguhkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami sebanyak satu hari ini Tuhan, dan pada sore ini sebentar kami akan mulai ibadah 4G. Kiranya Kau berkati mulai dari puji-pujian, pembawa firman, akhirnya Kau pernah memberkati Tuhan jalannya ibadah mulai dari awal dengan akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, udah siap untuk ibadah, udah siap untuk terima lawatan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Amin. Biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan atas Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu ke atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Mari angkat tangan kita sama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
atas seluruh bumi. Biar hanya nama Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan amin. Mari kita tetap sukacita walaupun kita dalam kondisi online, tapi sukacita kita harus tetap menyala bagi Tuhan. Thank you God. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tetap semangat musuh Tuhan Yesus kita yang luar biasa, teman-teman. Hey, hey, hey. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semuanya, great is our God. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi atas negeri kami Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati
menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semuanya sama-sama sorakan. Great is our God. Thank you God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu terjadi atas negeri kami Tuhan. Biar jadikan kami semua satu Tuhan. Thank you God. Kuasa-Mu mengalir dalam diri kami, setiap kami satu persatu Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Yesus. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bersama-sama nyanyikan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Mari pujikan bersama-sama. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Dengan imanmu katakan, jadikan kami satu. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu Tuhan.
Jadikan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk Indonesia 75 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa kami. Dan kami percaya kedepannya Tuhan akan tetap menyertai bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah setiap pemerintahan yang ada berkenan selalu di hati Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu persatu Tuhan, agar firman ini disampaikan boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini teman-teman 4G yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa kembali bersekutu dengan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati kita dan kita bisa pakai memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa semua ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan kami mohon biar hikmat Tuhan ada dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati kami dan kami bisa pakai memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami garam, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman 4G yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi yang sulit saat ini, sehingga kita hanya bisa bertemu lewat audio. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dimanapun saudara ada, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, teman-teman 4G yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya berikan judul yaitu kreasi untuk bangsa. Ya. Sebagai seorang muda, kita harus ingat bahwa kita mempunyai masa depan. Betul? Ya. Kita mempunyai masa depan, namun kita harus tahu satu hal bahwa masa depan kita itu pasti ada, namun yang menentukan bagaimana masa depan kita itu bukan kita. Bukan diri kita sendiri, tetapi yang menentukan itu adalah Allah. Ya. Itu sebabnya satu hal yang saya mau katakan kepada kita bahwa sebagai seorang muda di dalam Tuhan, kita harus tetap belajar untuk setia kepada Tuhan. Keputusan teman-teman untuk duduk bersekutu dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini itu adalah satu keputusan yang sangat istimewa, sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita tidak mengetahui memang apa yang akan terjadi di depan kita. Namun kita harus tahu satu hal bahwa, dan saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa semua kita itu mempunyai cita-cita. Amin. Ya. Mempunyai cita-cita, mempunyai satu harapan. Kenapa? Karena kita ini masih muda. Kenapa? Karena kita ini masih, katanya orang itu masih mempunyai masa depan yang panjang. Ya. Dibandingkan dengan saya, teman-teman masih lebih muda. Jadi harapan untuk melihat sesuatu yang ada di depan itu tentunya masih lebih panjang dari saya. Ya. Nah, tapi jangan
berharap supaya saya lebih duluan dari saudara ya. Teman-teman kaum muda 4G yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menjadi anak muda yang mempunyai satu sifat, satu tindakan yang bisa mengubah, yang bisa mempunyai dampak di tengah-tengah bangsa kita Indonesia yang ada pada saat ini. Saya mau katakan bahwa sebagai anak muda Kristen, sebagai anak muda yang hidup di dalam Tuhan, kita sangat dibutuhkan pada saat ini. Ya. Kemarin saya mengikuti satu rapat dan ada narasumber 3 dokter. Mereka katakan bahwa mereka sangat-sangat berharap supaya gereja, orang-orang Kristen itu bisa menunjukkan karakter yang bisa menjadi contoh. Mereka sangat berharap supaya gereja Tuhan itu bisa menunjukkan perubahan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Mengapa mereka katakan demikian? Mereka katakan karena di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Himbauan-himbauan dari dokter pun mereka tidak mentaatinya. Mereka menganggap bahwa keadaan yang terjadi pada saat ini itu adalah hal yang tidak perlu dipikirkan. Mereka tidak mau mentaati hal itu. Nah, itu sebabnya mereka katakan mereka ingin supaya gereja membuat perubahan. Dan siapa mereka yang harus membuat perubahan itu? Yang harus membuat perubahan itu adalah teman-teman dan juga saya. Kita yang adalah gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Anak-anak muda, teman-teman muda, orang-orang muda yang hidup di zaman sulit ini. Kita yang harus memberikan dampak. Kita yang harus memberikan rasa itu bagi orang-orang yang ada di luar sana. Kita yang harus berani memberikan perubahan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan perubahan itu? Bagaimana kita bisa capai apa yang menjadi rencana kita? Kalau kita mau membuat perubahan untuk bangsa kita, mau membuat perubahan untuk kota kita, mau membuat perubahan untuk gereja kita, bagaimana kita bisa lakukan hal itu? Di dalam Daniel, ya, kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kalau saya bacakan untuk kita semua dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan begini. Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Lalu berkatalah raja, pujilah Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan ketiga hambanya yang percaya kepadanya. Mereka telah melanggar perintahku dan lebih suka mentaati daripada menyembah atau memuja dewa manapun kecuali Allah mereka sendiri. Sebab itu aku memerintahkan bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipotong-potong dan rumahnya akan dirobohkan dan dijadikan timbunan puing. Sebab tidak ada dewa yang dapat melakukan apa yang
yang telah dilakukan Allah itu. Setelah itu raja memakaikan pangkat Setelah itu raja menaikkan pangkat Sadrak, Mesak dan Abednego sehingga mereka menjadi pejabat-pejabat tinggi di provinsi Babel. Teman-teman 4G yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat ada satu hal yang kalau dipikir dengan logika manusia ini adalah satu hal yang sangat tidak mungkin. Tidak mungkinnya bagaimana? Karena di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego, 3 orang muda ini berhasil membuat Raja Nebukadnezar, yang dikatakan pada masa itu dia adalah seorang raja yang paling besar di daerah Babel, yang mempunyai kuasa yang luar biasa, itu percaya kepada Allah mereka, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, secara manusia mungkin kita berkata bahwa ini satu hal yang tidak mungkin. Dan pada saat itu mungkin ada banyak orang juga mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena raja itu adalah seorang raja yang sangat-sangat ditakuti. Bahkan kalau kita mundur ke belakang teman-teman, kita baca dari ayat pasalnya yang pertama, di sana dikatakan raja ini juga membangun sebuah patung dan meminta semua orang yang ada di daerah Babel pada masa itu harus menyembah patung itu. Yang artinya kalau mereka menyembah patung itu berarti mereka menyembah Raja Nebukadnezar itu. Karena patung yang dibuat itu adalah patung yang menyerupai dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dia adalah Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia. Tidak ada satupun yang bisa melawan dia. Tetapi di dalam cerita ini yang tadi kita baca dikatakan bahwa ternyata Sadrak, Mesak dan Abednego, 3 orang muda yang percaya kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi, mereka berhasil membawa dan membuat Nebukadnezar percaya kepada Allah. Nah, mengapa Raja Nebukadnezar bisa percaya kepada Allah Sadrak, Mesak dan Abednego? Ya, mungkin kita bertanya di dalam hati kita, mengapa Sadrak, Mesak dan Abednego itu bisa membawa Nebukadnezar percaya kepada Allah mereka? Mengapa Nebukadnezar itu bisa percaya kepada Allah Sadrak, Mesak dan Abednego? Nah, ini satu pertanyaan yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 dari kitab Daniel pasalnya yang kedua. Kalau kita baca di dalam pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan mengapa Raja Nebukadnezar bisa percaya kepada Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 dikatakan di sana, permintaannya dikabulkan. Maaf, saya baca dari ayatnya yang ke-16 aja. Dengan segera Daniel menghadap raja dan memohon diberi waktu untuk menerangkan arti mimpi itu. Permintaannya atau permintaan Daniel dikabulkan oleh raja. Lalu Daniel pulang ke rumah dan memberitahukan segala kejadian itu kepada Hananya, Misael dan Asaria. Ya. Hananya, Misael dan Asaria ini adalah nama lain dari Sadrak, Mesak dan Abednego, teman-teman.
disuruhnya mereka berdoa kepada Allah di surga supaya Ia berbelas kasihan kepada mereka dan mengungkapkan rahasia mimpi itu. Dengan demikian mereka tidak akan dihukum mati bersama para cerdik pandai yang lain. Nah, teman-teman, kalau kita baca mundur ke belakang sebelum ayat ini dicatat, dikatakan bahwa Nebukadnezar, raja yang berhasil dimenangkan atau dibuat percaya kepada Allah tadi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bermimpi. Dan mimpi itu tidak ada seorang pun dari cerdik dan juga orang pintar, para cerdik dan orang pintar yang ada di daerah Babel pada masa itu yang berhasil menerangkan arti mimpinya. Nah, dikatakan di sini ketika hal itu disampaikan kepada Daniel, Daniel ini adalah salah satu dari orang buangan yang dipilih untuk menjadi pelayan raja. Ya, jadi selain dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu juga ada Daniel. Nah, Daniel ini mendengar bahwa raja berencana untuk membunuh semua para cerdik dan orang-orang berilmu yang ada pada saat itu, termasuk Daniel, akan dibunuh jika mereka tidak berhasil menerangkan arti mimpi itu. Nah, yang menarik adalah mimpi yang diterima oleh Nebukadnezar pada saat itu juga tidak dimengerti oleh Nebukadnezar. Dan bahkan mimpinya sendiri pun dia lupa setelah dia bangun tidur. Nah, dikatakan di dalam bagian ini, ketika Daniel mendengar berita yang disampaikan oleh raja itu, yang dimaklumkan raja untuk orang-orang yang ada pada waktu itu, dia datang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia minta kepada mereka membantu dia di dalam doa. Dan apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Daniel pada waktu itu, mereka dikatakan mereka berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi yang membuat mengapa ketiga orang ini bisa dikatakan di dalam pasal yang ketiga tadi mereka berhasil membuat Nebukadnezar itu percaya kepada Allah, kita bisa melihat di dalam bagian ini dikatakan bahwa karena mereka itu adalah orang-orang muda yang takut akan Allah. Mereka adalah orang-orang muda yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Allah yang mana? Bukan Allah Nebukadnezar, tetapi Allah pencipta langit dan bumi. Nah, pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah bagaimana dengan kehidupan kita yang ada pada saat ini? Bisakah kita membuat perubahan seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sehingga dikatakan di dalam cerita ini, di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa pada waktu itu bukan hanya Nebukadnezar yang percaya kepada Allah, tetapi Nebukadnezar mengumumkan supaya semua orang yang ada di Babelonia waktu itu harus menyembah Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat terjadi satu perubahan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana dan apakah hal itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita di masa yang ada pada saat ini. Bisakah kita orang-orang muda yang hidup di zaman ini, kita melakukan hal yang ada seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, membuat perubahan bagi bangsa kita Indonesia? Bisa enggak? Kalau saya katakan kita sangat bisa dan kita sangat mampu. Mengapa kita bisa dan kita mampu? Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5
Ayatnya yang ke-13 firman Tuhan di sana katakan, kalian adalah garam dunia. Ya. Karena kita ini, saudara, kita adalah garam dunia. Ya. Sehingga saya katakan tadi bahwa kita pasti bisa melakukan itu. Nah, sebagai garam dunia, apa yang harus kita lakukan? Saudara tahu fungsi garam? Ya, rasanya manis garam. Betul? Ya. Asin, saudara. Garam itu asin. Garam itu mempunyai rasa yang berbeda dari barang-barang yang lain, dari rempah-rempah yang lain. Ya. Selain dari rasanya asin, garam itu juga mempunyai fungsi, saudara. Fungsinya apa? Untuk membuat satu masakan itu rasanya enak, ya kan? Dan juga membuat satu masakan bisa awet. Itu fungsi garam. Nah, Alkitab katakan kita ini adalah kaum muda yang hidup di dalam Tuhan, kaum muda Kristen, kita adalah garam. Jadi kalau kita mau membuat satu perubahan di bangsa kita Indonesia, kalau kita mau membuat satu perubahan di gereja kita, kalau kita mau membuat perubahan di sekolah kita, kalau kita mau membuat perubahan di kampus kita, kalau kita mau membuat perubahan di tempat kita bekerja, kita mau membuat perubahan di tengah-tengah lingkungan hidup kita bermasyarakat, ya kita harus memberikan rasa itu. Ya. Orang yang ada di sekitar kita harus tahu apa rasa garam itu. Kalau tidak, saudara, percuma kita menjadi garam. Nah, Alkitab katakan selanjutnya di sana dikatakan bahwa kalau garam menjadi tawar, mungkinkah diasingkan kembali? Jawabannya tidak. Tidak ada gunanya lagi, melainkan dibuang dan diinjak-injak orang. Ya. Kalau kita tidak bisa memberikan rasa, garam itu, firman Tuhan katakan garam itu tidak ada gunanya lagi, selain dari dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, jadi saya mau katakan kepada kita teman-teman kaum muda, kalau kita mau membuat satu perubahan, kita harus menunjukkan rasa dari garam itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadi garam supaya orang yang ada di sekitar kita itu bisa merasa rasa dari garam itu sendiri. Mereka bisa merasakan bahwa ada garam yang bisa memberikan dampak di sekitar mereka. Daniel pasalnya yang ke-3, ya, kita kembali pada kitab Daniel tadi. Daniel pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-17. Ya. Daniel pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Ya. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti ia akan melakukannya. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka disuruh memilih apakah mereka siap dibuang di perapian yang menyala ataukah mereka memilih untuk selamat, tapi dengan cara mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Mereka katakan, maaf, kami tidak akan melakukan hal itu.
Dan bahkan mereka katakan, walaupun kami harus mati pun, kami tidak akan mau melakukan itu. Kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh tuanku Raja Nebukadnezar. Itu yang mereka katakan. Mereka menunjukkan satu sikap. Mereka menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Allah, pencipta langit dan bumi. Mereka melakukan itu. Mereka lebih siap untuk mati, untuk menunjukkan rasa garam itu. Itu sebabnya di dalam cerita tadi firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan di awal tadi, dikatakan bahwa ketika mereka mengalami pergumulan itu, mereka harus dibuang di perapian itu, Allah menolong mereka. Dan akibat dari rasa garam yang mereka tunjukkan pada waktu itu, Nebukadnezar percaya kepada Allah. Yang kedua, ya, jadi mengapa kita bisa membawa perubahan di dalam lingkungan kita, tengah-tengah bangsa kita Indonesia? Karena kita adalah garam. Ya, amin. Ya, jadi jangan khawatir saudara, jangan katakan wah saya ini masih muda, saya tidak bisa melakukan hal itu Pak. Saya masih terlalu muda untuk memberikan dampak seperti itu. Nah, teman-teman, kita bisa melakukan itu karena kita bersama dengan Allah yang hidup. Kita bisa melakukan itu karena kita mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang hidup. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah 3 anak muda yang percaya kepada Allah. Dan akibat dari kesetiaan mereka, ketundukan kepada Allah, perintah Allah dalam kehidupan mereka, mereka berhasil membawa Nebukadnezar untuk percaya kepada Allah. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir untuk tidak bisa melakukan hal itu di dalam kehidupan kita? Mengapa kita tidak perlu khawatir untuk tidak bisa menjadi garam? Yang kedua, saya mau katakan di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan di sana katakan demikian. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dan dalam percakapanmu dan kelakuanmu, dan cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan hidupmu yang murni. Bisa kita lakukan perubahan itu. Caranya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Firman Tuhan katakan, jadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam perbuatan sehari-hari, jadilah teladan. Dan yang terutama adalah di dalam hal kerohanian, jadilah teladan. Tetap percaya kepada Kristus, setia kepada Kristus. Amin. Hal kecil bisa memberikan dampak besar. Kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketekunan mereka di dalam Tuhan membawa dampak yang luar biasa. Teman-teman, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Ketika saya diizinkan Tuhan untuk melayani di daerah Perkutut Utara, sebelum saya pindah dari gereja ini ke Perkutut Utara, ada begitu banyak sekali informasi yang saya terima. Mulai dari gereja yang ada di Perkutut Utara itu tidak diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Belum lagi dikatakan bahwa masyarakat di sekitarnya itu bukan hanya tidak menerima
adanya gereja di sana, tapi mereka sangat membenci orang Kristen yang ada di sana. Secara manusia, teman-teman, saya khawatir. Secara manusia saya bergumul waktu itu. Tetapi satu hal yang saya ingat, saya adalah garam dunia. Satu hal yang saya ingat waktu itu adalah saya adalah seorang anak Tuhan. Saya berjalan dengan Yesus. Saya tidak akan takut dengan hal itu. Dan ketika saya datang di sana, saya lihat keadaan yang ada di sana waktu itu. Saya katakan di dalam diri saya sendiri, saya harus membuat perubahan. Tapi perubahan yang bagaimana? Perubahan yang kecil, saudara. Saya pelihara burung lovebird. Saya lihat tetangga di sekitar itu semua senang dengan burung. Ketika ada tetangga yang datang mau membeli burung lovebird waktu itu, saya katakan, saya tidak menjualnya. Tapi jika Bapak mau, Bapak bisa mengambilnya. Jika Bapak mau, Bapak bisa memilihnya mana yang Bapak suka. Bapak ambil gratis. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya komunikasi pun terjadi. Ketika komunikasi itu terjadi, si bapak ini mulai cerita panjang lebar tentang keadaan yang ada di sana sebelum itu. Sebelum saya datang di sana. Dan satu hal yang saya ingat, dia katakan bahwa dia adalah salah satu orang yang tidak menginginkan adanya gereja di sana. Dia adalah satu orang yang tidak menyetujui pembangunan gereja di sana. Lalu saya bertanya kenapa? Dia katakan alasannya, karena ada banyak hal. Singkat cerita, hubungan kami jadi dekat. Dan hampir setiap hari dia datang ke gereja, saudara. Ngopi bersama dengan saya. Kadang ketika saya melakukan sesuatu di sana, membenahi apa di gereja, dia membantu. Perubahan terjadi. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya katakan saya sudah menangkan satu. Saya sudah berhasil mengambil hati dari satu masyarakat ini. Saya juga harus membawa yang lain supaya tahu bahwa gereja itu berbeda dari apa yang mereka pikirkan selama ini. Satu saat ada pertemuan desa dan mereka meminta tempatnya di tempat saya. Saya izinkan mereka datang di gereja, berbicara di sana, dan ketika mereka masuk di gereja, ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka katakan ternyata dalam gereja itu adem, saudara. Ternyata di dalam gereja itu nyaman. Itu yang mereka sampaikan. Dan tidak sampai di situ saja. Lewat beberapa waktu, ketika saya berkunjung di satu masyarakat di sana, keluarga itu menceritakan kepada saya, dia katakan bahwa setelah pertemuan di gereja waktu itu, tanpa saya tahu, masyarakat di daerah Perkutut Utara itu heboh. Hebohnya apa, saudara? Heboh karena mereka diizinkan untuk datang masuk di dalam gereja. Lalu dia katakan selanjutnya, dia katakan
mereka katakan bahwa mereka baru tahu bahwa ternyata gereja itu tidak seperti yang mereka sangka sebelumnya. Ternyata mereka itu ternyata gereja itu berbeda dari apa yang ada di pikiran mereka. Dan satu kata yang sangat membuat saya termenung adalah dia katakan mereka semua baru merasa bahwa mereka dimanusiakan oleh gereja. Ini satu perkataan yang bagi saya membawa sukacita di dalam hati, tetapi membuat saya makin percaya kepada Tuhan. Saya melihat ada perubahan yang terjadi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena Allah, karena Yesus, karena Tuhan. Padahal apa yang saya lakukan kepada mereka, saya tidak memberikan hadiah kepada mereka berupa uang. Saya tidak memberikan sumbangan juga kepada mereka berupa sembako apa segala macam. Saya hanya memberikan salam ketika bertemu di jalan. Saya hanya memberikan senyum dari hati yang tulus kepada mereka. Saya hanya menyapa mereka dengan hangat dan perubahan itu terjadi. Saya mau katakan kepada kita semua, teman-teman 4G yang ada, membuat perubahan bukan hanya kalau kita mempunyai segalanya. Di dalam hal yang paling kecil pun kita bisa membuat perubahan. Saya katakan tadi di atas, pertama, bahwa semua kita tidak tahu, karena yang menentukan masa depan kita itu adalah Allah. Saya tidak tahu hari ini saudara melihat saya menyampaikan firman Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan satu saat saudara yang menyampaikan firman Tuhan dan saya yang mendengarnya. Tidak tertutup kemungkinan satu saat saya bisa melihat saudara ada di televisi karena menjadi seorang yang dipandang oleh negara ini. Saya tidak bisa menentukan saudara mau jadi apa, tapi tidak tertutup kemungkinan satu saat saudara dipakai Tuhan untuk membawa perubahan bagi bangsa ini. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami tetap hikmat-Mu supaya kami bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai kami semenjak kami masih muda, agar kami berguna baik untuk diri kami sendiri, untuk orang tua kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, dan bangsa kami Indonesia, bahkan dunia yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan yang pastinya itu memberkati saya, memberkati Mas Benny, dan juga memberkati teman-teman 4G. Amin. Nah, kita akan masuk di games yang kemarin tuh kita udah gembor-gemborin tuh di Instagram yang sangat menarik. Oke, teman-teman 4G harus semua ikut berpartisipasi karena 5 orang tercepat akan mendapatkan 5 hadiah yang menarik. Nah, untuk teknisannya kalian bisa cek di Instagram 4G, dan kalian nanti jangan lupa untuk kirim jawaban kalian ke DM melalui DM ke Instagram 4G. DM ya, bukan ke yang lain. Minggu depan kita akan mengadakan Supercell. Apa itu Supercell? Nah, buat kalian yang kepo apa sih itu Supercell, jangan lupa join di Sabtu depan 29 Agustus 2020. See you. Bentar, ada pengumuman yang lewat nih. Buat teman-teman yang belum join Komsel, jangan lupa buat
join Komsel. Buat teman-teman yang mungkin ada kendala, bisa hubungi kontak person di bawah ini. See you beneran nih guys. Bye bye. Beneran. Bye. Tuhan Yesus memberkati.